Dan yang lebih gila lagi, kalaupun Habib Ali ini sedang diam, katanya diam seperti ini, berarti teman-teman nggak ngomong. Diam seperti ini. Tapi katanya orang sebelahnya bisa mendengarkan melalui hatinya bahwa Habib Ali ini sedang membaca surah Yasin. Berarti orang di sebelahnya ini juga lebih hebat lagi, teman-teman. Antara lebih hebat dan lebih pembohong, teman-teman ya. Yang cerita ini pembohong, teman-teman. Dan yang diceritakan ini pasti lebih bohong lagi. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan simak beberapa cerita dari orang-orang stres Ba'alawi, teman-teman. Kenapa saya menyebut orang-orang stres Ba'alawi? Lah iya, kalau orang akalnya sehat, waras, teman-teman, ya nggak mungkin dah bercerita-cerita seperti ini. Dan kita bisa pastikan orang yang percaya dengan cerita-cerita model seperti ini ya lebih stres lagi, teman-teman ya. Toib, ini cerita yang pertama dari Pak Taufik Assegaf. Ada seorang Habib namanya Habib Ali. Jadi Habib Ali ini meskipun dalam kondisi sedang tidur, teman-teman, tapi beliau tetap bisa membaca Al-Quran dengan suara, dengan huruf yang jelas. Ini gimana konsepnya, teman-teman ya? Orang sedang tidur tapi bisa membaca Al-Quran dengan suara, dengan huruf yang jelas. Nah, kalau orang bisa baca Al-Quran dengan suara, dengan huruf yang jelas, terdengar, nah itu bukan tidur namanya. Kemudian kata Pak Taufik Assegaf, ya, kalaupun Habib Ali ini sedang diam, ya diam seperti ini, teman-teman. Tetapi orang yang ada di sebelahnya Habib Ali ini bisa mendengarkan melalui hatinya bahwa Habib Ali ini sedang membaca surah Yasin. Aduh, teman-teman, saya ini berusaha ya dengan otak saya sekuat mungkin, saya berusaha menalar cerita ini, teman-teman, tapi nggak bisa tembus. Coba kalian berkomentar, ini gimana konsep cerita dari Pak Taufik Assegaf ini, teman-teman. Orang sedang tidur katanya bisa membaca Al-Quran. Lah kalau orang bisa baca Al-Quran, terdengar suaranya, hurufnya jelas, itu nggak tidur namanya. Dan yang lebih gila lagi, kalaupun Habib Ali ini sedang diam, katanya diam seperti ini, berarti teman-teman nggak ngomong. Diam seperti ini. Tapi katanya orang sebelahnya bisa mendengarkan melalui hatinya bahwa Habib Ali ini sedang membaca surah Yasin. Berarti orang di sebelahnya ini juga lebih hebat lagi, teman-teman. Antara lebih hebat dan lebih pembohong, teman-teman ya. Yang cerita ini pembohong, teman-teman. Dan yang diceritakan ini pasti lebih bohong lagi. Ya gimana caranya? Melalui hatinya bisa mendengarkan orang dalam kondisi diam, tapi dia tahu bahwa orang tersebut sedang membaca surah Yasin. Makanya nggak ragu, teman-teman, saya menyebut ini orang-orang stres ya. Coba ini simak video dari Pak Taufik Assegaf. Walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Gimana, teman-teman? Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Mungkin ada yang kurang jelas tadi. Coba ini simak sekali lagi. Walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Ini saya nggak tahu ya, apakah Pak Taufik Assegaf ini yang berbohong cerita seperti ini, dan Habib-Habib yang diceritakan di dalam cerita ini sebenarnya nggak pernah, teman-teman ya, mengalami hal-hal yang seluar biasa itu. Tidur tapi bisa baca Al-Quran, diam tapi terdengar oleh orang lain bahwa beliau sedang membaca surah Yasin. Ini yang nipu siapa, teman-teman? Apakah tokoh yang diceritakan ini yang memang pembohong, teman-teman? Atau ini murni Pak Taufik Assegaf yang lebay ceritanya? Maka nggak salah, teman-teman, kita menyebut ini orang-orang stres. Lah iya, ceritanya aja ini cerita stres, teman-teman. Gimana lalu orang yang percaya dengan cerita Pak Taufik ini, teman-teman? Ia lebih butuh diperiksa lagi nih kejiwaannya. Baik, kita simak video yang kedua. Ini lebih gila lagi, teman-teman ya. Coba kita simak, kemudian nanti kita akan reaction. Coba perhatikan baik-baik. Maka dari situlah Syekh Sultanah beliau
duduk setiap hari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Itu wali ada magamnya di sana di Hadramaut ada. Kamu terjaga di Rasulullah. Terjaga. Bahkan setelah itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Sayyidina Sultan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Sayyidina Sultan duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oh ini suara Sayyidina Umar, oh ini suara Sayyidina Utsman, oh ini suara Sayyidina Ali. Toh teman-teman, ini lebih gila lagi cerita yang kedua ini. Jadi ada seorang wali di Hadramaut sana, Syekh Sultana namanya. Setiap hari katanya berjumpa dalam kondisi terjaga dengan Rasulullah. Jadi ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Bahkan bukan hanya Rasulullah yang beliau setiap hari jumpai, tapi 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga teman-teman sering berjumpa dengan wali tersebut. Subhanallah. Sampai katanya tetangganya ya, juga bisa mengetahui, oh ini suaranya Abu Bakar, oh ini suaranya Umar, oh ini suaranya Utsman, oh ini suaranya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah teman-teman, orang-orang model seperti ini kok nggak ada rasa takut teman-teman ya, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama sahabat Nabi teman-teman. Ingat Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka ambil tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Jadi nggak main-main ya berdusta atas nama Rasulullah. Ini berjumpa setiap hari secara yaqadatan dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Ini saya jelaskan teman-teman, dan sebenarnya ini sudah berulang kali saya jelaskan di video saya. Ya, orang yang berjumpa dengan Rasulullah secara terjaga, maka itu statusnya sahabat Nabi teman-teman. Ya, dengan catatan ya, dia mati dalam kondisi Islam. Karena ada orang-orang yang berjumpa secara langsung di zaman Rasulullah hidup teman-teman, tapi dia nggak masuk jajaran sahabat Nabi. Seperti siapa misalkan? Ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal teman-teman. Ya, beliau berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Akan tetapi karena dia tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka dia tidak termasuk sahabat Nabi. Ya. Kemudian ada orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah secara terjaga, secara jasad teman-teman, maka dia nggak masuk juga di jajaran sahabat Nabi. Padahal dia satu zaman dengan Nabi. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Sekelas Uwais Al-Qarni saja teman-teman, satu zaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak bisa berjumpa secara yaqadatan dengan Rasulullah. Lah ini orang-orang Ba'alawi ini kurang ajar sekali ya teman-teman ceritanya. Ya, walinya katanya yang ada di Hadramaut, Syekh Sultana, setiap hari berjumpa dengan Rasulullah, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol secara yaqadatan, secara jasad teman-teman. Apa ini nggak berdusta? Apa ini nggak menipu teman-teman? Ya? Dan lebih-lebih katanya bukan hanya Nabi yang sering dijumpai oleh wali tersebut, tapi keempat sahabat Nabi yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga sering berjumpa dengan si wali tersebut. Dan saking seringnya ya para sahabat Nabi ini, yang 4 ini berjumpa dengan wali dari Hadramaut ini, sampai tetangganya katanya pun mengenal, oh ini suaranya Abu Bakar, oh ini suaranya Umar bin Khattab, oh ini suaranya Utsman bin Affan, oh ini suaranya Ali bin Abi Thalib. Ini gimana teman-teman ya? Subhanallah ya, sebodoh inikah orang-orang Ba'alawi dan para pengikutnya nggak mengerti apa itu definisi seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Maka itu menjadi sahabat Nabi statusnya. Berarti yang diceritakan wali-wali ini, Habib-Habib ini yang pernah mengaku berjumpa dengan Nabi Muhammad secara yaqadatan teman-teman, berarti kita harus menyebutnya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Seperti itukah? Allahu Akbar teman-teman. Ini sudah kedustaan yang luar biasa teman-teman. Ya, melebihi Uwais Al-Qarni yang saya katakan di awal, hidup satu zaman dengan Rasulullah, tapi sampai Uwais Al-Qarni meninggal dunia tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Padahal satu zaman dengan Rasulullah teman-teman. Nah ini orang-orang hidup di zaman kita, yang jaraknya kita dengan Rasulullah 1400 tahun ya, mengaku-ngaku sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga.
Ini gimana teman-teman konsepnya? Ya. Kemudian kalian perlu tahu, Rasulullah pernah bersabda teman-teman, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah di zamanku. Siapa maksudnya teman-teman? Ya orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Siapa? Para sahabat Nabi. Ya. Kemudian thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya, siapa setelahnya? Para tabi'in, yaitu orang-orang yang tidak berjumpa secara langsung dengan Rasulullah, tetapi berjumpa dengan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi. Lah ini sekarang ada Habib dari Yaman ini mengaku sering berjumpa dalam kondisi terjaga dengan Rasulullah. Berarti kamu juga termasuk dong dalam sabda Nabi yang tadi, yaitu sebaik-baik manusia atau generasi adalah di zamanku. Karena kan mengaku mereka ini teman-teman bertemu dengan Rasul dalam kondisi terjaga. Subhanallah, ini pemahaman yang sangat-sangat amburadul teman-teman. Ya, ini benar-benar kacau teman-teman ya. Maka wajar kalau di awal tadi di pembukaan saya menyebut orang-orang stres teman-teman. Nah iya, kalau orang-orang waras yang ilmu agamanya, pemahamannya teman-teman benar ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang murni sesuai dengan pemahaman para salafus soleh teman-teman, ya nggak mungkin ya keluar dari mulut-mulut mereka ini cerita-cerita sampah seperti ini teman-teman. Ngaku sedikit-dikit berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, sedangkan definisi ya seseorang yang berjumpa secara langsung dengan Rasulullah secara yaqodotan, secara jasad, maka itu statusnya menjadi sahabat Nabi. Lah berarti Habib-Habib ini seperti Habib Umar atau Habib-Habib siapalah yang tadi itu, siapa? Syekhul Sultana yang dari Hadramaut yang setiap hari katanya berjumpa dengan Rasulullah, berarti statusmu juga radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha teman-teman, sahabat Nabi. Ini gimana ya? Sahabat Nabi kok ada di zaman ini teman-teman, sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, ini jelas menipu umat teman-teman ya, memanfaatkan orang-orang jahil teman-teman dengan cerita-cerita seperti ini. Ya kita bisa berkesimpulan teman-teman ya, berarti seperti inilah kualitas keilmuan dari para Habib-Habib ini. Kalau mereka berceramah mengandalkan ilmu agama yang murni, menyampaikan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, ya, kalam para salaf teman-teman, mungkin mereka ini nggak mampu. Jadi cara untuk menarik perhatian terutama orang-orang awam, para mukibinnya teman-teman, yaitu dengan cara bercerita-cerita ya seperti ini. Ya, seakan-akan Habib itu seperti ini, memiliki karomah yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang luar biasa, ya sebentar-bentar bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Ya maka orang-orang awam akan terpesona teman-teman, menganggapnya sebagai sebuah kehebatan, ya sebuah keajaiban yang luar biasa, atau bahasa mudahnya teman-teman karomah. Ya, padahal mereka itu nggak sadar sedang ditipu teman-teman dengan cerita-cerita seperti ini. Subhanallah, ini sangat-sangat parah teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share teman-teman ya. Semoga ini membuka akal waras, akal sehat kita teman-teman yang selama ini buntu ya, percaya dengan cerita-cerita sampah mereka ini teman-teman. Ya, semoga Allah membimbing kita ya agar tidak mudah disesatkan ya dengan orang-orang semacam ini teman-teman ya. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi manfaat sebagai sharing-sharing kita teman-teman. Insyaallah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.